Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra menyatakan bahwa pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya Wira juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait kasus Arya, polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan. Apabila ada informasi kami tetap akan tampung, ya. Sementara belum. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon tanggapan protes pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia seperti sepak bola gajah. Jokowi menegaskan e-voting untuk partai baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya menanggapi pernyataan politisi PDIP Guntur Romli yang mengemukakan bahwa hasil pemilihan Ketua Umum PSI yang dimenangkan oleh Kaisang Pangarep sama seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Menurut Jokowi, mekanisme e-voting baru pertama kali digunakan dalam pemilihan Ketua Umum partai, sehingga wajar jika masih ada kekurangan. Ya, ini kan e-voting, voting online pertama untuk partai di Indonesia, ya. Jadi kalau masih ada kekurangan, ya nanti akan menjadi perbaikan ke depan. Tetapi bahwa keberanian untuk melakukan e-voting, melakukan voting online dengan peserta sebanyak 180-an ribu orang adalah sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ya, PSI ini kan partai gajah. Disinggung adanya settingan dalam pemilihan ketua umum yang dimenangkan putra sulungnya, Jokowi enggan menanggapi. Ia meminta awak media bertanya langsung ke PSI. Untuk diketahui, sepak bola gajah merupakan istilah yang merupakan kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998. Saat itu kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Hasil e-voting yang digelar 11 hingga 18 Juli 2025, Kaisang memperoleh 65,28%, Ronald 22,23%, dan Agus Mulyono 12,49%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainis melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Saya sudah sampaikan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi liar isunya, yang seolah-olah partai biru, yang mendalami ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mama menyerbu kantor kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mendapatkan beras gratis. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.
Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia di Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindonews TV Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Tifa 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindonews TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindonews TV.